idza lam yakun nalikane ora ana al islamu apa Islam alal haqiqati iku ing atase hakikat wa kana lan ana apa Islam alal istislami iku ing atase pasrah awil khaufi utawa wedi minal qatli saking pembunuhan, dibunuh. Jadi ada orang itu masuk Islam karena memang hakikatnya dia Islam. Ada orang itu masuk Islam karena takut dibunuh. Liqaulihi ta'ala karena dawuhnya Allah Ta'ala qalat ngucap al-arabu sapa pira-pira wong Arab amanna iman sapa kita kul ngucap sira Muhammad lam tu'minu ora padha iman sapa sira kabeh walakin nan tetapene kulu ngucap sira kabeh aslamna pasrah sapa kita. Memang untuk menjadi manusia-manusia yang beriman secara hakikiyah iman, mendapatkan derajat hakikatul iman itu tidak sembarang orang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua supaya mengatakan kami muslim, gitu aja. Karena untuk mengatakan kami mukmin itu butuh proses. Ya, jadi kalau mengaku saya mukmin itu butuh proses. Prosesnya masih panjang. Untuk mendapatkan hakikatul iman tidak mudah. Tapi kalau kita menjadi orang Islam, semua orang insya Allah bisa. Oleh karena itu ketika orang-orang Arab mengatakan kami mukmin, Allah menjawab lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad jangan bilang kami mukmin, tapi bilang kalau kami Islam, kami Muslim. Faidza kana mongko nalikane ono apa iman alal haqiqati iku ing atase hakikat bahwa mongko ta faidza kana mongko lamun ono sapa wong alal haqiqati iku ing atase hakikat bahwa mongko utawi wong iku ala qaulihi jalla dzikruh innad dina indallahil Islam, yaitu ing atase dawuhe Gusti Allah innad dina sesungguhnya agama indallahi ing dalem sanding Allah al-Islamu iku Islam. Haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku a'ta maringi sapa Rasulullah rahton wa Sa'dun jalisun rahton yakni rombongan wa Sa'dun utawi Sa'ad jalisun iku lungguh fa rahton yakni hadiah ya. Fataraka mongko ninggal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang. Wa utawi rajul iku ajabuhum paling gumunake wong akeh. Ilaya maring ingsun fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka mengapa panjenengan an fulanin saking fulan. Fa wallahi mongko demi Allah inni sunne ingsun iku la arahu yakti ningali sapa ingsun ing fulan. Mukminan ing mukmin faqala au musliman utawa muslim. Kanjeng Nabi memberikan pemberian kepada beberapa orang. Hanya satu orang yang tidak diberi oleh Nabi SAW. Ada satu orang tidak diberi pemberian. Kemudian ada satu orang yang bertanya. Yang bertanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa fulan kok tidak diberi?
Aku melihat fulan ini orang mukmin ya Rasulullah. Diingatkan oleh Rasulullah, barangkali yang kamu maksud muslim, bukan mukmin tapi muslim. Fasakatu mongko meneng sapa ingsun kalilan halis sebentar. Tumaqala ba mongko ing lendene ingsun apa barang alam kang urus sapa ingsun minhu saking wong. Saya terdiam sebentar. Kemudian saya berpikir apa yang saya ketahui dari orang tersebut, fakultu monggo baleni sapa ingsun di maqalati maring maqala ingsun. Fakultu malakan fulan. Wonten napa Kanjeng Nabi panjenengan kali fulan? Fa wallahi inni la ara mukmin. Mongko demi Allah sedune ingkang kula ara nyekti ningali sapa ingsun ing wong ing fulan mukminan ing mukmin. Faqala musliman dibaleni malih kali Kanjeng Nabi jawabane. Barangkali yang kamu maksud bukan mukmin tapi muslim. Fa summa qala bani ma'alam minhu fa utu maqalati. Untuk yang ketiga kalinya aku bertanya pada Rasulullah. Summa qala ya Sa'ad, he Sa'ad. Inni sedune ingsun la uti yaktine maringi sapa ingsun. Ar-rajula ing wong lanang wa ghairuhu lan sautawi saliyane rajul iku ahabul wa demen ilaya maring ingsun minu sang rajul khasyata ayyakubba krana kuwatir arep yen to nglebokake hu ing wong sapa Allah finnari ing dalem neraka wa rawahu Yunus wa Shalih wa Ma'mar wa Ibnu Zuhri anis Zuhri. Aku memang sengaja tidak memberi, aku beri seseorang yang lain tidak aku beri karena aku takut barangkali nanti dia masuk neraka. Rawahu Yunus wa Shalih wa Ma'mar bin Akhi wa Zuhri anis Zuhri. Babu ifsa'i salam. Jadi karena untuk menjadi hakikatnya orang-orang mukmin itu tidaklah mudah. Harus butuh beberapa persyaratan atau proses yang tidak sulit, tidak mudah, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan mungkin yang kamu maksud adalah orang yang Islam. Babun ifsya'us salam minal Islam utawi nebarake salam iku minal Islami sanging Islam. Wa qala Ammar salasun utawi telu perkara. Man sapane wong jamaah kang ngumpulake sapa man huna ing telung perkara. Bahkan jamaah mongko teman-teman ngumpulake sapa man al imana ing iman. Al insafu suwiji insaf min nafsika sange awak dhewe sira. Wa badlus salam lan nebarake salam lil alimi maring wong kang ngerti awal infakulan infak ngetokake harta minal iktari saking medit saking apa namanya kebakhilan atau irit, saking irit. Dawuhne Kanjeng Nabi tiga ini apabila ada maka orang tersebut betul-betul telah mengumpulkan daripada iman. Yang pertama insaf, mengakui bahwa dirinya tidak mampu, mengakui bahwa dirinya dhaif, lemah, insaf kepada dirinya sendiri, kepada dirimu, insaf kepada dirimu. Kemudian yang kedua badrus salam, mengeluarkan menebarkan salam baik pada orang yang kenal maupun tidak kenal. Kemudian yang ketiga infak. Itu tiga kalau ada pada diri seseorang maka orang tersebut sempurna imannya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laisu an Yazid bin Abi Habib an Nabil Khair Abdullah bin Amr anna rajulan sedaya wong lanang iku saala takon sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi Islam iku endi-endine Islam khairun utawi bagus. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi itu ing mut'am wa taqra'u salam ala man arada malam ta'rif. Yang pertama adalah memberi makan, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengucapkan salam baik kepada orang yang kenal maupun kepada orang yang tidak kenal. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau ditanya dijawab sesuai dengan yang tanya. Kalau yang tanya orangnya medit, maka apa yang paling bagus ya Rasulullah? Ya infak. Kalau orangnya tidak mau haji, apa yang lebih baik ya Rasulullah? Ya haji. Kalau orangnya tidak bakti sama orang tua, apa yang baik ya Rasulullah? Ya bakti sama orang tua. Jadi banyak pertanyaan yang pertanyaannya itu amal apa yang terbaik, tapi jawabannya beda-beda.
Ya, tapi jawabannya beda-beda. Ada yang jihad fisabilillah, ada yang birrul walidain, ada yang tut'imut to'am. Jadi kan Nabi menjawab sesuai dengan yang tanya. Yang tanya itu orangnya kekurangannya di mana. Kalau kekurangannya di dalam menginfakkan hartanya, ya yang paling baik buat kamu ya infak. Kalau dilihat orangnya itu belum haji, lebih baik haji. Kalau dilihatannya orangnya ini rada sembrono sama orang tuanya, ya birrul walidain. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar. Jadi sebaik-baiknya pemimpin yaitu pemimpin yang bisa yukalimun nasa ala qadri ukulihim, yang bisa mengajak bicara manusia yakni sesuai dengan akalnya. Kalau tidak nanti jadi fitnah. Sate itu bagus, tapi kalau dikasihkan kepada anak kecil, bayi, ya mati. Karena tidak sesuai. Bayi pantasnya bubur. Nah, tapi kalau bubur dikasihkan kepada orang dewasa, ya zalim. Masa orang dewasa disuguhi bubur, memangnya bayi, kan gitu. Jadi harus sesuai dengan akalnya, harus sesuai dengan kemampuannya. Wah, kalau memang sesuatu tersebut untuk wali, ya jangan diutarakan kepada orang awam. Akhirnya nanti dibuat dolanan sama orang awam. Ya, jadi nggak boleh diutarakan di depan orang-orang awam. Jadi semua ada kelasnya masing-masing. Ani bin Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritu den duduake sapa ingsun. Annaro ing neraka. Fa iza mongko dumadaan aksaru aliha utawi akeh-akehe penduduke neraka anisau iku wong wadon. Kenapa yakfurna kufur sapa wadon? Kufur kepada Allah bukan. Kila den takoake ayakfurna ana ta kufur sapa wadon bilai kelawan Allah? Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfurna kufur sapa wadon al-asyira ing suami. Mereka tidak kufur kepada Allah tapi kufur kepada suami. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun suami berbuat baik, hanya gara-gara salah sekali langsung dibantai. Dia mengatakan selama kawin dengan kamu, aku tidak pernah bahagia. Padahal cuma salah sekali. Jadi panas bertahun-tahun, dihapus oleh hujan sehari, kata peribahasa. Jadi dia mengingkari kebaikan suami yang bertahun-tahun hanya gara-gara kesalahan suami sekali. Itu rata-rata. Sehingga membuat banyak wanita masuk neraka. Mereka mengkufuri suami, wa yakfurna lan kufur sapa wadon al-ihsana ing kebaikan. Lau ahsanta lamun agawe bagus sapa sira. Ila ikhdahunna maring salah siji di pira-pira wadon ad-dahra ing setahun sumaraat mongko nuli ningali sapa wadon mingka sange sira syai'an ing suwi-wiji qalat ngucap sapa wadon maro itu ora ningali sapa ingsun mingka sange sira khairan ing kebagusan qatu babar pisan. Saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali. Padahal sudah dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih sawah, dikasih segala macam. Begitu salah sekali. Omongannya sudah mengatakan nggak pernah baik sama sekali. Mengkufuri suaminya. Tapi kata Habib Umar, begitu melihat di surga, ternyata ahli surga juga kebanyakan perempuan. Kenapa? Ya memang jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Paling sedikitnya laki-laki surga punya 2 istri. Paling sedikit itu, ada yang 3, ada yang 4.
Berarti kan jumlah laki-laki dengan wanita banyak wanita di surga. Jadi jangan khawatir wahai kaum wanita. Kalian tidak hanya banyak di neraka, tapi juga kalian banyak di surga. Ya babun al-ma'asi utawi maksiat iku min amril jahiliyati sange perkarane jahiliyah. Wala yukaffiru lan orang ngafirake pemaksiat sahih wala yakfuru lan ora kafir sahib wa sapa wong kang duweni maksiat birtika biha kelawan nerjang maksiat illa bisyirki kejaba kelawan syirik. Jadi maksiat itu perbuatan jahiliyah. Orang yang berbuat maksiat belum tentu musyrik, belum tentu kafir, kecuali kalau maksiat tersebut adalah syirik. Perbuatan syirik itu menjadikan orang kafir. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka sunasira wa Muhammad imruun iku awa-awaan fika kang iku ing dalam panjenengan jahiliyatun apa fi utawi perbuatan jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala lan dawuhne Allah taala innallaha sunni Allah la yaghfiru ora ngapura sapa Allah ayyusyraka arep yen to den sekutake sapa Allah bi kelawan liyane Allah wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah ma ing barang duna zalik ing saliyane syirik liman maring wong yasya'u kang kersa sapa Allah. Kalau selain syirik masih diampuni, tapi kalau syirik tidak diampuni kecuali dengan taubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Akhdab an Ma'rur qala dawu sapa Akhdab qala dawu sapa Ma'rur lagi itu Abadzar ketemu sapa ingsun Abadzar ing Abadzar birrab zati ing dalam rabda wa alaihi ladiku ing atase Abu Dzar hulatun utawi perhiasan wa ala gulamihi lan iku ing atase gulame Abu Dzar hulatun utawi perhiasan fasa'altuhu mongko takok sapa ingsun hu ing Abu Dzar an zalika saking mengkono-mengkono perhiasan. Faqala mongko dawuh sapa Abu Dzar inni satune ingsun sababtu apa namanya itu ngerampas sapa ingsun rajulan ing wong lanang fa ayyartuhu mongko ngelek-ngelek sapa ingsun hu ing rajul bi ummihi kelawan ibuke rajul. Faqala mongko dawuh li maring ingsun sapa annabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abadzar he Abadzar ayyarta ana to ngelek-ngelek sapa sira hu ing rajul bi ummihi kelawan ibu rajul innaka suning sira imruun iku awa-awaan fika kang iku ing dalem sira jahiliyatun utawi perbuatan jahiliyah. Ikhwanukum utawi dulur-dulure sira kabeh khaulukum iku dulure sira kabeh khawalukum sekitare sira kabeh iku khawalukum khawal itu artinya ya paman-pamane sira kabeh ja'alahumullah dadekake hum ing wong akeh Allah sapa Allah tahta aidikum ing dalem nisore pira-pira tangane sira kabeh faman mungko sapane wong kana kang ana sapa akhuhu dulure wong iku tahta yading dalam nisore kekuasaane wong fal yut'imhu monggo becik maringi makanan sapa wong hu ing man mimma yakul saking barang kang mangan sapa wong wal yulbisu mimma yalbas lan maringi klambi sapa wong hu ing man mimma saking barang yalbas kang klambian ngangge klambi sapa wong wala tukallifu lan aja meksa sapa sira kabeh hum ing sebawahan ma ing barang ya glibu kang lende apa mahum ing wong akeh wa ing kalaftumu mongko lamun meksa mari beban sapa sira kabeh hum ing sebawahan fa inu
mongko ngulungono sapa sira kabeh ing mereka. Jadi ini urusannya dengan anak buah. Kalau kita punya pegawai, maka perlakukanlah dengan baik. Maka berilah dia makan seperti yang kamu makan. Berilah pakaian seperti yang kamu pakai. Dan jangan kamu paksa untuk mengerjakan sesuatu yang berat yang dia tidak bisa mengerjakannya. Kalau kamu harus memberikan pekerjaan yang berat, maka tolonglah dia. Jangan kamu biarkan dia mengerjakan sendiri. Sabda Nabi SAW. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendengar bahwasanya Abu Dzar mencaci maki anak buahnya dengan mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang jelek, jadi menjelek-jelekkan orang tuanya, maka Nabi memberi peringatan keras kepada Abu Dzar bahwa yang dilakukan Abu Dzar itu adalah perbuatan jahiliyah. Tidak boleh memaki-maki kepada anak buahnya. Orang-orang yang berada di sekitar kalian adalah saudara kalian. Allah jadikan mereka itu di bawah telapak tangan kalian. Mereka itu saudaramu. Allah jadikan sekarang anak buahmu. Allah yang jadikan, bukan kamu. Kalau sampai Allah murka, bisa saja dibalik. Dia yang jadi juragan, kamu yang akan jadi anak buah. Bisa. Allah itu maha kuasa. Oleh karena itu, ketika kita menjadi pemimpin, janganlah menjadi pemimpin yang zalim. Bisa dirubah oleh Allah kedudukannya. Diceritakan zaman dulu kan ada raja namanya Bukhtanasor, Nebukadnezar. Carane bahasa wong Nebukadnezar, Bukhtanasor. Bukhtanasor itu raja yang betul-betul zalim. Luar biasa zalimnya. Dielingno sama Nabi. Waktu itu nabinya namanya Nabi Daniel. Bukan Rasul, tapi Nabi. Dia tidak mau. Akhirnya Allah memberi hukuman. Hukuman apa? Dihukum menjadi orang yang rendah karena kesombongannya direndahkan oleh Allah. Apa? Tiba-tiba akalnya hilang dan dia berjalan tidak dengan kaki saja, tapi dengan kedua tangannya. Jadi kaki dan kedua tangannya ikut jalan seperti kambing, seperti sapi. Kemudian makan dari rumput-rumput selama 7 tahun. Menjadi hewan. Ya manusia, tapi berlaku seperti hewan. Direndahkan oleh Allah. Sampai akhirnya selama 7 tahun, Allah kembalikan lagi akalnya, dia sadar. Bahwasanya di atas kekuatan manusia, ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, yaitu kekuatan Gusti Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa menjatuhkan seseorang. Ketika kita di atas, jangan sampai kita berbuat zalim kepada yang bawah. Bisa saja dibalik, karena sebetulnya yang menjadikan kita di atas itu Allah, bukan kita. Bukan prestasi kita, bukan kemampuan kita ini jadi pemimpin. Itu Allah. Nah, kalau kita sadar seperti itu, maka akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Kalau tidak, akhirnya menjadi pemimpin yang zalim, Allah akhirnya kasih musibah, bahaya. Semua begitu. Maya masu'an yujuzabe. Semua yang berbuat jelek pasti dibalas. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kamu jadi pemimpin, maka berilah makanan seperti yang kamu makan. Berilah pakaian seperti yang kamu pakai. Dan jangan memaksa mereka apa yang mereka tidak mampu. Jika kalian memaksa mereka, tolong mereka. Jangan dibiarkan untuk mengerjakan sendiri. Luar biasa ya Islam. Mengajarkan tawadhu sampai kepada anak buahnya. Babun utawi iki ku bab. Wa in ta'ifatani lan lamun utawi kelompok loro minal mu'minina saking pira-pira mukmin iki tatalu perang sapa mukminin sapa taifatan wa aslihu mongko
iku bagusono sapa sira kabeh bainahuma ing dalam karone. Jadi kalau ada dua kelompok daripada orang mukmin yang bertikai, maka usahakanlah untuk damai. Jangan dibiarkan wong mukmin padha mukmine kok tukaran. Jangan dibiarkan diislah, didudukkan. Iki ono apa iki? Nah, kelompokno dari siji, kemudian ditanya apa maunya, sebetulnya ada apa, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan brutal, jangan radikal. Jadi kita bisa bicara dengan baik-baik, diislahkan. Fasamma mongko maringi jeneng sapa Allah hum ing mereka al mukminina ing mukmin. Gusti Allah ngarani mukmin. Dua-duanya mukmin. Zamannya Nabi setelah meninggal dunia terjadilah pergolakan. Di zaman Nabi Abu Bakar sudah mulai ada, tapi bisa diredam. Zamannya Khalifah Umar masih bisa diredam, mulai membara zamannya Khalifah Utsman sampai Khalifah Utsman terbunuh. Apalagi Sayyidina Ali, lebih demen meneh. Terjadilah pergolakan besar, perang antara sahabat dengan sahabat. Tapi Gusti Allah menyatakan dua-duanya mukmin. Tidak mengatakan salah satunya kafir. Wasamahum mukminin. Dua taifah minal mukminin. Dua taifah, dua kelompok dari orang beriman. Akhirnya mereka islah setelah menelan sekian banyak korban. Jadi kalau sudah urusannya itu urusan jabatan, itu kecenderungan untuk tukaran itu pasti ada. Itu mulai zaman biyen, mulai zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, terjadi puncaknya di Khalifah Sayyidina Ali. Ada yang bilang, ya Sayyidina Ali, kenapa dulu itu masih bisa diredam? Kenapa di zamanmu kok tidak bisa diredam? Kata Sayyidina Ali, lah zaman dulu rakyatnya kan seperti saya. Lah sekarang rakyatnya seperti kamu. Ngeyelan. Dulu kan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, rakyatnya orangnya seperti saya. Sayyidina Umar masyarakatnya seperti saya. Sayyidina Utsman, lah saya jadi khalifah, rakyatnya kayak kamu. Yang ini ngeyel, jadi ini tukaran. Sayyidina Ali pinter. Jadi semuanya mukmin. Jangan ngerasani tidak ada gunanya. Ngerasani mereka itu tidak ada gunanya. Karena mereka sama-sama mukmin. Yang benar dapat pahala 2 kali, yang salah tetap dapat pahala sekali. Wa ma jara baina sahabi nasbutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi dengan sahabat kita diam, enggak usah komentar. Kenapa? Dua-duanya dapat pahala. Karena semuanya berdasarkan ijtihad. Menurut pendapatnya ini gini, menurutnya pendapatnya gini. Akhirnya karena tidak sama tukaran. Kenapa? Manganane kambing panas loh. Beda wong Jawa makannya sego, ora patek panas. Wong Arab makanane kambing. Beda sithik wis murup. Mublak ra karuan tarung. Ya, tapi akhirnya juga islah. Setelah beberapa bulan, beberapa hari islah. Namanya perang Jamal. Enggak main-main. Sayyidina Ali dengan kubunya Sayyidina Aisyah. Semuanya mukmin. Dikatakan oleh Allah, dua-duanya adalah orang mukmin. Haddatsana Abdurrahman bin Mubarak, haddatsana Hamad bin Zaid, haddatsana Ayyub bin Yunus anil Hasan anil Ahnaf. Ibn Qais qala dhahabtu budal sapa ingsun, kata sama Ahnaf bin Qais. Li ansura supaya nulung sapa ingsun hadzal rajula ing iki wong lanang. Walakia monggo ketemu ni ingsun sapa Abu Bakar.
Faqala mongko takok sapa Abu Bakar, "Aina turidu?" Ing ndi turidu ngarepaken sapa sira? Kemana kamu pergi? Qultu ansuru hadzal rajul. Ngucap sapa ingsun, jawab sapa ingsun, ansuru nulung sapa ingsun hadzal rajul ing iki lawan lanang. Qala dawa sapa kanjeng sapa Sayyidina Abu Bakar, irji mulya sapa sira fa inni mangsun sing ingsun. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takal musliman nalikane bertemu sapa wong Islam loro bisa faihima kelawan pedang lorone fal qatil mongko utawi wong kang mateni wal maktul kang pateni finari iku ing dalem neraka. Wa qultu mongko ngucap sapa ingsun ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi hadza utawi iki al qatilu kang mateni fama balul maktul mongko iku apa utawi perkarane kang den pateni. Kala kok dawuh sapa Kanjeng Nabi innahu sunna wong kana ana sapa wong kharison niku kepingin ala qatli sahibi ing atase mateni kancane wong. Jadi waktu itu ada orang bakat mau menolong seseorang ditahan sama Bakar. Mau kemana? Mau nolong pulang. Jangan pulang aja. Kenapa? Kalau dua orang sudah sama-sama nggawa pedang untuk tukaran, yang mateni yang dipateni podo mlebu neraka. Loh, ada yang tanya, kalau yang bunuh masuk neraka pantas ya Rasulullah. Lah yang dipateni kok mlebu neraka piye? Karena dia juga berkeinginan untuk membunuh temannya. Jadi iradah itu juga cuman di sini para muhaddis mengatakan bahwa kalau mateni itu li ajli imanihi. Bukan karena urusan lain. Tapi kalau urusan yang lain ya neraka tapi tidak selamanya. Tetap itu dosa. Baik yang mateni maupun yang dibunuh tetap dosa. Dua-duanya dosa. Di sini dikatakan muslimani, dua orang Islam. Tetap dianggap dua orang Islam. Karena dianggap Islam ya tetap keluar dari api neraka. Kalau memang urusannya bukan urusan keimanan. Tapi kalau urusan keimanan, gara-gara dia mukmin terus dibunuh, beda lagi urusannya. Murtad ya. Membunuh Islam karena Islamnya. Membunuh Islam karena Islamnya. Itu murtad. Nah, seperti yang terjadi akhir-akhir ini perang-perang yang ada ini kan bukan perang Islam. Cuman kebetulan yang jadi korban orang Islam. Tapi tidak semuanya Islam. Juga banyak orang yang tidak Islam. Orang Palestina itu tidak 100% Islam. Ono sing Islam, ono sing Kristen. Semuanya dibunuh sama Bani Israel. Itu bukan urusan agama, itu urusannya tanah. Karena rebutan tanah. Rebutan wilayah. Di pihak Israel juga ada orang Islam. Jangan dipikir kalau Bani Israel itu Yahudi kabeh. Ada Bani Israel yang Muslim. Ketika dibantai sama orang Palestina, ya ada juga orang Muslim yang meninggal. Tentara Israel pun ada orang Islam. Jadi tapi kebanyakan memang bukan orang, kebetulan di pihak Israel kebanyakan bukan Muslim. Sedangkan yang di pihak orang Palestina kebanyakan orang Muslim. Itu aja. Kalau urusannya beda, bukan lillah itu. Bukan karena agama itu. Bukan karena Muslim dibunuh sama Israel, bukan. Apa perlu bukti? Ada buktinya. Buktinya apa? Kota Rahat. Kota Rahat itu di tengah-tengah Israel. 100% Islam. Tidak diganggu. Sama Israel tidak diganggu. Padahal 100% Muslim. Namanya Kota Rahat. Di tengah-tengah negara Israel. Negara yang tidak diakui, masih kontroversi. Ono sing ngakoni, ono sing ora ngakoni. Itu Rahat, itu 100% Muslim. Tidak diganggu. Berarti kan bukan masalah agama. Kalau masalah agama dibantai semua. Walaupun di dalam Israel dibantai. Nah kenapa kok Gaza dibantai? Ya karena dianggap mau menguasai wilayahnya Israel. Ya akhirnya mereka seperti dulu Yaman. Yaman disikat sama Saudi. Kenapa? Karena Yaman pernah ngomong, sebentar lagi Saudi akan saya kuasai. Ngamuk Saudi. Sebelum dikuasai, dibonsai Yaman. Nah itu kan perebutan wilayah. Bukan masalah agama. Jadi kalau urusannya agama beda. Kalau urusan agama murtad.
Kalau ada orang Islam membunuh Islam gara-gara agama, ini murtad. Tapi kalau bukan urusan agama, tidak. Hanya berebut wilayah, hanya berebut harta, hanya berebut tambang, tambang apa jenis minyak, tambang minyak lah, itu beda lagi. Urusannya dunia. Ya tetap fasik, al-qatil wal maqtul, tetap fasik, dia akan dianggap dosa, tapi tidak selamanya di neraka. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina ma'al kutub wa zakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'alan karama wa razaqna kal halan da'ima wal akhirat ya ulama nahdha bil khair wa nufa kull syar. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akhir bi ridha min kaluyun wa bi'ana jami'an kull duyun qabla an ta'tiyanu rusulun man rusulan ta'akraman satar wa salatullahi ta'ala mustafa manil haqidana wal fa bi kitabil finas shifa wa al kiram syarafa wa ala sahbi masabihil rar. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mayyasari fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.